Shalom, 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 selamat pagi masyarakat iman. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Dan kita percaya biarlah firman Tuhan yang akan menopang kita untuk mengambil keputusan-keputusan baik. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan hanya apa yang kita inginkan dan harapkan, tapi biarlah apa yang jadi kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas hidup kita. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 127, PKJ 127. Jadilah Tuhan kehendakmu. PKJ 127. Jadilah Tuhan kehendakmu. Bait pertama dan kedua kita pujikan bersama-sama. Jadilah Tuhan kehendakmu, ku tanah liat di tanganmu, bentuklah aku sesukamu. Aku nantikan sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, sucikan hati pikiranku, tiliklah aku dan ujilah ku di depanmu, sujud sembah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan sucikan kami hari ini dengan firman-Mu yang hidup, yang memampukan kami untuk melangkah dalam anugerah-anugerah Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka bacaan kita dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 9. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 9. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai yang ke-9. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau harus pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang-orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa ada apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan diambilnya memakannya saat ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tua memilih calon mantu, selalu diingatkan harus memikirkan bibit, bebet, bobot. Bibit artinya calon mantunya berasal dari keluarga yang baik-baik.
Orang bisa aja kelihatan baik, tapi ternyata mungkin sejarah keluarganya orang-orang yang mungkin kasar, orang-orang yang keras kepala, atau mungkin kebalikannya baik, orang-orang yang walaupun tampangnya serem tapi ternyata orang orang tuanya orang yang lembut, orang yang baik. Jadi kita harus bisa melihat bahwa buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Bebet, berarti kesiapan calon menantu secara finansial. Secara finansial dia cukup, dia sudah menyediakan rumah, atau dia sudah punya kendaraan pribadi, atau dia sudah punya tabungan. Dan itu penting sekali untuk keberlangsungan hidup berkeluarga. Dan bobot, kualitas si individunya. Baik mau keluarganya baik-baik, bapak ibunya, maaf dia juga udah siap secara uang, ekonomi, tapi misalnya dia punya kebiasaan suka mencuri, atau mungkin dia punya kebiasaan gelap suka berkata-kata kasar. Nah, tiga-tiganya penting ketika memilih calon orang yang akan hidup bersama dengan anaknya. Nah, rupanya Simpson tidak mempedulikan hal semacam itu. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia pengen menikah dengan gadis Filistin. Bayangkan, Filistin, musuh bangsa Israel yang sudah bertahun-tahun. Dan gak heran orang tuanya bilang pas dengar, loh cobalah cari yang di sini dulu, yang keluar, yang masih ada hubungan, yang satu suku lah sama kita. Bukannya kita itu musuh kita begitu. Walaupun memang sudah bagian dari rancangan Tuhan bahwa Simpson akan memilih, tetapi jatuh hatinya Simpson atau caranya Simpson itu sebenarnya kan bisa aja untuk mengacau balaukan Filistin, nggak selalu harus nikah. Ada cara lain juga bisa ditempuh, tapi Simpson memilih untuk dengan cara menikah. Jadi ini bukan Delilah loh. Simpson tuh punya beberapa istri, ini bukan Delilah. Ini salah satu dari istrinya. Nah, kekuatan istilahnya Tuhan, kekuatan istimewanya Tuhan adalah sekalipun Simpson melakukan hal aneh dan yang semaunya dia, tetapi rupanya Tuhan untuk memenuhi rencananya, Tuhan punya cara juga. Jadi kejadian ketika Simpson membunuh singa muda di perjalanan, dan juga kalau Bapak Ibu baca juga ada teka-teki. Jadi Tuhan menunjukkan lewat tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu untuk ngerem Simpson juga, sambil menunjukkan caranya Tuhan bahwa ada yang harus ditempuh. Singa dan madu itu maksudnya adalah di balik musibah, singa kan hal yang menyeramkan kan, musuh. Tapi di baliknya ada madu, ada hal indah yang sedang dikerjakan. Jadi ingin menyampaikan kepada Simpson dan keluarga bahwa sekalipun ini sebenarnya menyimpang, tetap ini salah. Sebenarnya ini Simpson nggak bisa mengendalikan nafsunya, tapi Tuhan bisa. Kalau Simpson sabar dan terus berproses dengan terus membiarkan Roh Allah berkuasa atasnya dan belajar mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan bisa pakai itu untuk melaksanakan rencana indahnya atas umat. Nah, sehingga sebenarnya sekalipun Tuhan yang membereskan masalah yang dibuat sama Simpson, masalah Simpson ini paling dasar dia tidak tunduk pada otoritas Allah. Karena dia merasa, oh saya hebat kok, saya dipilih Tuhan, jadi semaunya gitu. Nah, ketidaktundukan dia kepada otoritas Allah ini yang membuat akhirnya dia lebih sering dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Dan pada akhirnya sebenarnya walaupun nanti pada akhirnya juga jadi hakim yang hebat, tapi dia juga bikin banyak kesalahan juga. Sehingga kita mau sama-sama belajar dari Simpson bahwa kadang-kadang kita perlu mengendalikan. Memang nggak mudah, memang nggak mudah. Tetapi kita harus terus mengingatkan diri kita untuk belajar mengendalikan keinginan pribadi kita. Dan nggak selalu kok harus apa yang kita mau tuh tercapai, nggak harus. Nggak selalu, saya pikir yang paling benar, nggak harus itu yang terjadi kok. Kalau Tuhan memang menyatakan kebenarannya nggak harus lewat kita kok. Tuhan bisa dengan caranya Tuhan. Gak usah kita berusaha sok-sok paling benar, ngapain. Nggak perlu. Kita cukup diam, tunduk pada kehendak Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Nggak perlu kita upayakan. Karena tanpa kita pun Tuhan bisa menunjukkan kebenarannya dan rencana indahnya. Sehingga kadang-kadang kita perlu cuma duduk diam, melihat, amati apa mau Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan pekerjaan, kehidupan gereja, kehidupan pertemanan, dan kehidupan rumah tangga kita. Tuhan mampukan kita untuk belajar diam dan memperhatikan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu ini kami diingatkan sekali lagi untuk diam tenang. Tidak perlu banyak komentar, tidak perlu banyak gaya, tidak perlu banyak cara. Cukup memperhatikan bagaimana Tuhan melaksanakan. Dan Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk menunjukkan kebenaran Tuhan, tanpa perlu kami ngapa-ngapain pun. Dan biarlah hari ini Tuhan juga mau menunjukkan rencana indah Tuhan dalam hidup kami, dan ajarkan kami untuk tenang dan diam, dan melihat rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.